Udah mulai. Udah. Oke. Selamat datang di Bina. Ulang. Ulang. Gimana? 3, 2, 1, play. Selamat datang di konten. Binal. Lu Apa tuh? ngomong, anjing lu ngomong. Dinal. 1, 2, 3. Semi jangan dulu yang ini. Udah. Selamat datang di konten Bina, bincang pengalaman. Nah, kali ini kita sudah kedatangan 3 orang tamu spesial dari masing-masing daerah yang punya ciri khas masing-masing. Kita ke narasumber yang pertama. Nama saya Kevin. Yang keras, Cuk. Nama saya Kevin Saru Azam. Terus? Ini gimana? Gua pengen lihat dia kerekam atau enggak. Coba ngomong lagi. Nama saya Kevin Saru Azam. Kok enggak? Lahir di Nah, coba ulang. Cepat yuk, coba. Wow. Atau yang ini punya aku. Coba yuk. Coba tiup yang keras. Nah, masuk. Bagong. Udah aman. Bagong. Awas Gak Bagong. usah diulang. Biar dia yang ngedit. Awas yang ngedit ini, ya kan? Oke. Nama saya Kevin Nah, Saru Azam. Lahir di Bangkinang, Kabupaten Kampar. kabupaten Bu. Kabupaten. Bangkinang itu kota. Terus? Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Nah, terus? Sumatera Tengah. Sumatera Tengah itu sebenarnya nggak ada, Gak ada. cuman diganti dengan Riau. Oh gitu. Lanjut. Makanan, ikut. makanan favorit. Di sana? Bukan favorit. Makanan khas. Di sana apa? Khas Kampar ya. Itu ikan Ikan sungai digulai. Gulai kuah kuning. Di sini Namanya sampode. Asam pedas. Nah, kalau bahasa Indonesianya. Oh. Sampode tapa, ikan tapa, ikan sungai. Tapi dimasak asam pedas gitu. Dimasak asam pedas. Di sini ada nggak di sini? Aku belum pernah jumpa, tapi aku nggak pernah lihat sih. Berarti kayak warung di sini tuh belum ada. Belum. Tapi di rumah makan Padang ada. Apa namanya? Gulai ini. Gulai ikan, Patin. patin, Oh kayak gitu. mungkin. Aku nggak suka. Aku nggak suka ikan. Jadi aku belum pernah makan. Tapi mirip warnanya. Mirip. Warna oranye. Warna oranye. Mirip. Oke, sekarang narasumber kedua. Andi. Nih kasih mic. Kenalan. Halo guys, nama saya Andi Pramudia. Kepotong nih kepalamu. Terus. Pegang. Asal dari Iya. Sulawesi Selatan. Terus. Biasanya sih aku kalau ditanyain kamu dari mana, aku jawabnya dari Makassar. Soalnya Makassar, Makassar Ji. Soalnya orang nggak tahu Pinrang itu di mana. Pinrang di mana, Mi? Pinrang itu di Sulawesi Selatan, di kabupatennya. Oh, tapi bahasanya bahasa Makassar. Beda, Makassar itu beda suku. Beda tuh beda banget atau mirip? Beda banget. Kayak Sunda sama Jawa gitu. Heeh. Contoh, misal mobil. Mobil bahasa Makassarnya apa ya? Kar. Nggak tahu ya kalau bahasa Makassar. Ikan kalau gitu ikan. Ada beberapa sih yang mirip. Apa contoh? Mungkin ikan tuh bale. Kalau di Makassar, Sama kayaknya bale juga. yang beda apa? Katanya beda. Beda, sukunya tuh beda, Cok. Iya, maksudnya bahasanya yang beda apa contoh? Ini agak kareba. Itu bahasa Makassar itu. Apa tuh agak karep? Apa kabar? Terus kalau bahasa Pinrang? Wih. Kau tahunya Sunda. Bahasa Pinrang tuh apa sih? Nah, bener. Apa ya? Secara spesifik aku tuh bingung, Katanya- tapi beda. Soalnya kalau Makassar tuh sukunya Mangkasara. Kalau saya itu Bugis. Oh, suku Bugis. Suku Bugis. Nah, Terus lanjut dulu nanti pertanyaan soalnya. Narasumber ketiga, kenalan. Halo guys. Perkenalkan aku Ahmad Fahmi Halo. dari ini Kabupaten Tulungagung, Kota Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Makanya apa? Tulungagung tuh deket sama Pacitan nggak? Pacitan tuh Jawa Timur kan? Iya, Pacitan, tapi sebelahnya itu Trenggalek, habis itu Tulungagung, kayak gitu. Pantai terbagus di Tulungagung. Banyak sekali Banyak. pantai. Iya, karena kan Tulungagung itu kan selatan kan, posisinya di selatan Oh, di selatan Iya, ya? di selatan banyak banget pantai. Pantai selatan gitu.
Ya bagus-bagus. Jadi Makanan- harus ke Tulungagung guys. Main-main Mahal lah. nggak? Banyak pungli nggak? Enggak juga sih. Enggak. Enggak. Kalau sebut nama dia Fahmi. Aku teman Fahmi. Kayak ini nih. Terus makanan khas Tulungagung? Kalau nanti berarti. ya. Belum nanti. Kan? Kalau makanan khas Tulungagung itu namanya lodo. Ayam lodo itu kayak Balado. bukan ayam bumbu kuning, masak bumbu kuning kayak gitu. Enak tapi. Enak banget. Nanti kalau aku fotoin ya kalau aku balik. Fotoin lah anjing. Orang fotoin nggak bakal bisa. Coba ke sini lah. Harus bawa ke sini. Di sini ada nggak yang mirip? Di sini nggak ada. Nggak ada ya. Ya, nggak ada. Dodo. Biasanya itu Lodo. hidangannya disediakan kapan? Pas makan, pas lapar. Nggak tahu ya. Enggak harus spesifik event apa gitu loh. Enggak Jadi dijual di pinggir dan Makanya itu pas nama lapar. khasnya pas lapar. Sama. Kalau aku di tempatku Apa suara orang-orang apa itu sih tadi? Jam. jam. Oh, jam. Kalau di Terus? kotaku jam. Tapi kalau di kotaku itu makan kayak makanan khas itu pas lapar. Iya betul. Semua makanan pas lapar anjing. iya. Kalau ini kelewat tadi, makanan khas Banyak sih Pinrang. kalau di tempatku tuh. yang Kalau paling nggak terkenal di sini tapi banyak di sana. Coto Makassar. Coto Makassar mah. nasu Semua- paleko. Apa? Nasu paleko. Nasu paleko. Kayak bunyi-bunyi anjir. Nasu. Nasi apa nasi? Enggak lah. enggak. Kan beda-beda. Terus apa itu? Itu apa? Itu bahasa Indonesia itu ini masakan paleko. Nah, Iya. kan masakan Nasu tuh paleko tuh dari bebek. Oh. Bukan di editor nasi. Jangan digoyang-goyang. Dicincang. Jangan digoyang-goyang. dicincang terus dimasak di mana? Apanya bebeknya dicincang? Heeh. Dicincang kayak ayam suwir. Enggak, Cok, sama tulang. Loh, Paham enggak? berarti- Ayam cincang. tulangnya? Dicincang juga. Dicincang juga. Jadi kalau lu makan sama tulangnya? Ya enggak juga sama tulang. Iya maksudnya Iya, masuk iya. mulut sama tulangnya. Gitu. Mati nanti. Enggak. Enggak sampai tenggorokan. Kayak ini, pernah nyobain sop ayam Pak Min Klaten enggak? Itu kan Nah, ayamnya di cacah tuh. Lebih dicincang lagi, lebih kecil-kecil Lebih lagi. kecil. Susah dong nanti. Enggak, enak gitu. Enak. Enak. Dia kuah atau gimana? Berarti tulangnya itu udah kebentuk butir-butir cincangan gitu ya? Iya. Heeh, kayak gitu. Jadi satu aja aku sama ini. Oh iya. Iya bener-bener. Terus kenapa makanan itu nggak ada di sini? Maksudnya nggak famous tapi banyak di sana justru. Susah. Soalnya orang buat itu susah. Kadang ada yang buat tapi bau amis, bau Bebeknya. bebek. Heeh. Tapi bebek Madura. Bebek Madura the best, Cuk. Emang enak. Iya, emang enak. Tapi kalian Pernah suka? makan sekali kan? Apalagi kalau ke Maduranya langsung. Enak itu. Tapi Kau pernah berarti? Pernah. Kenapa Madura? Enggak. Kenapa Bandung? Kenapa? Enggak, maksudku gini, enggak bebek Madura tuh kan ada yang item-itemnya gitu enggak? Ya, ada item-itemnya. Itu bumbu itemnya kan. Nah, enak itu. Enak. Itu Nah, yang enak. Itu Yang aku- yang bikin enak malah khasnya kan yang itemnya itu. Tahu nggak namanya apa? Apa? Pulau Pahli, Kak. Pernah ke Madura? Aku pernah ke Madura. Enggak. Aku pernah ke Lu kalau Madura. ngomong jangan ngasal. Aku enggak. Bener kayak gitu. Enggak. Orang-orang Madura Takut nih. gak? Tapi aku ke Madura beli ini kan biasanya, beli minum di toko Madura. Warung Madura anjing itu, bukan Madura. Toko Madura itu. Enggak gini. Yang aku kurang suka sama bebek tuh, kalau misalnya dia diolahnya tuh kalau yang bau sih jarang ya, tapi emang kan banyak ya orang nggak suka karena baunya. Iya. Cuman yang paling ganggu tuh si tulangnya itu tajam gitu loh, kerasa nggak sih? Tahu nggak sih? Iya, tahu. Tajam terus si bumbunya tuh malah ketika kita makan tuh jadi di mulut tuh nggak enak gitu, karena takut kena tajam tulangnya itu. Tapi kalau misalnya dia lembut, nah itu enak tuh bebek kayak gitu. Itu udah dipisahin paling kalau mau rasain yang lembutnya. Iya juga. Nah kalau yang apa tadi paleko itu dia basicnya dia goreng, bakar atau kuah bahkan. Dulunya tuh kayak ini ya. Kayak Diasap. Enggak diasap, Tumis. ditumis. Tumis. Heeh. Jadi ada biasa aja. Aku bener, Cok. Iya. Nah, mirip-mirip kayak gitulah. Tapi sekarang udah bervariasi, ada yang bakar juga, ada yang goreng juga. Jadi basicnya itu tumis bebek cincang. Heeh. Enak banget tuh, bisa-bisa. Oh karena nempel sama tulang ya? Heeh. Ah bener-bener. Kuahnya. Tahu gua. Terus makanan ininya sampingannya apa biasanya? Nasi. Selain nasi, udah nasi aja. Maksudnya nggak ada yang lain gitu.
Ya paling ini sop-sop. Kayak gitu. Terus apa lagi selain itu? Ini ayam lengkuas. Banyak di sini ayam Banyak, lengkuas. banyak ya? Banyak aja. Ayam dimasak lengkuas, ayam Es lengkuas. Iya, Gitu tapi aja. namanya tuh nasu. Nasu apa? Nasu tuh masak. Oh, nasu tuh masakan. Apa? Nasu Nasu. masakan. Kan itu ya. Bukan. Iya, bukan. Itu aja. Ada lagi nggak? Oke, kalau bukan makanan, minuman deh. Yang rame di sana tapi di sini nggak ada. Sarabah. Nah, apa tuh? Itu dari jahe. Kayak jahe anget, Tapi banyak rempah-rempahnya di dalam tuh. kayak wedang uwuh. Mirip. Mirip. Bedanya apa? Nggak tahu ya apa ya bedanya. Kau pernah minum nggak itu? Enggak, tapi pernah dengar aja. Oke, sekarang ke orang Bangkinang. Apa ya minuman? Belum Tahu. Minuman. Saya tahu itu apa ini. Makanan yang rame di sana nggak ada di sini. Nasi goreng buatan mama aku. Itu nggak ada di sini jual. Serius. Apa? Yang tadi itulah. Apa? Ikan. Kan ada di sini itu. Ada gini, pertanyaannya ganti. Ada gak makanan yang di sana rame, di sini enggak? Apa aja? Atau Masak khas gitu? Ya bebas, pokoknya rame di sana, di sini nggak ada. Enggak. Belum nemu aku. Soalnya kan tempatku itu apa ya? Familiar. Bukan. Orang-orang itu suka makan nggak biasa makan nasi kayak kita. Jadi makannya? Pasta. Pizza. Enggak sih, bukan itu obrolan. Kalau di Tulungagung ada nggak? Makanan yang rame di sana nggak ada di sini. Apa ya? Nggak ada kayaknya. Kayak kan kalau di Tulungagung kan juga ada ini kan kayak nasi pecel. Ternyata di sini juga aku nyari ada nasi pecel. Kayak gitu sih. Tapi aku pernah lihat kopi kapal api ABC. Nggak, serius. Pernah lihat apa? Lihat kamu. Lihat ini. Enak banget. Ini kalau kita minum katanya. Nggak, kalau di serius lu mau ngomongin ini nggak? Kata sebentar briefing dulu. Ini masuk dulu iklan supaya nanti kita ada. Ya apa? Nanti kita tag Kopiko ya. Katanya Kopiko ini kalau kita minum satu aja itu bisa nahan ngantuk sampai 6 jam. Minum. Makan Makan. kenyot. Nggak, kalau di cobain ya Kopiko. Efeknya? masih tidur aja, nggak kuat berarti. Kalau di Tasik tuh makanan yang rame di Tasik dan nggak ada di sini nasi TO. Apa tuh? TO. TO, tutuk oncom. Oh. Jadi tutuk oncom tuh Oncom aku pernah dengar. iya, Iya, iya. oncom. Nah, denger kan. jadi jadi oncom tuh lu tau tempe kan? Tempe itu kan hasil fermentasi. Nah, oncom tuh hasil fermentasi tempe. Oh, tempe difermentasi Nah, iya, 2 kali. Jadi kayak sampai busuk gitu loh. Nah, sampai busuk. Nah, dia tuh dicampur sama nasi putih. Itu enak banget. Gurih kah? Nah, gurihnya itu loh. Dia tuh nggak pedas, enggak sih. Nggak keasinan, tapi pas dimakan tuh jadi kayak rasanya tuh kaya gitu. Berapa? Kayak apa? Enak. Nah, biasanya makanan sampingannya bukan lauknya itu ikan asin. Sama sambal terasi. Kadang sama mendoan juga. Kalau di sana tuh namanya bukan mendoan tapi cipe. Aci tempe. Kan kayak cilok, aci dicolok. Enggak, cu. Jadi kayak mendoan aja Aku namanya. kira semua aci itu kenyal. Enggak. Cina enggak. Kenyal. Apanya? Nah, itu kalau di Tasik. Kenapa enggak rame di sini? Itu karena susah kali ya bikinnya. Bukan susah sih, lebih ke ribet, dan di sini kan kebanyakan makanan tuh yang cepat saji ya. Ya, Kayak motek. ya motek kan itu tinggal oseng-oseng aja gitu. Nah, terus yang nggak tahu ya, di Jogja tuh susah, bukan nggak susah sih. Jarang banget yang jual daging. Ngerasa nggak? Daging sapi. Ada. Apa? Di mana? Superindo. Enggak, maksud gua tuh kayak di Di pasar. Warmindo gitu-gitu tuh nggak ada loh hidangan sapi. Iya kan? Iya. Paling Iya ya. Iya. Ayam ya? Iya, Cuk. Nggak ada sapi apa. Kayaknya nyesuaiin sama budget mahasiswa deh. Iya, nanti Emang segimana mahalnya sapi? Kan nasi Padang ada rendang. mahal tapi 25. Ya juga ya. Nah, terus apa makanan yang nggak ada di sana, ada di sini, tapi lu suka?
Olive. Olive. Betul, Olive khas Jogja. Olive. Dibanding Rocket Chicken, enakan mana? Perdebatan. Kayak. Aku tim Rocket. Rocket. Dibanding BFC enak mana? Rocket. Jatinangor. Rocket. Geprek hoki. Rocket. Rocket enak po. Serius anjing ini. Serius. Bedanya apa? Bisa sampai ke planet itu. Enggak. Rocket Chicken tuh punyanya Elon Musk. Rocket. Rocket Chicken. Apa bedanya? Rocket enak. Yaudah, di makanan yang cuma ada di sini nggak ada di sana tapi lu suka. Apa ya? Lontong sayur. Di sana nggak ada. Banyak. Lah di Pinang nggak ada. Enggak ada. Lontong sayur itu makanan khas mana sih? Makanan khas mana sih? Enggak tahu. Lagi lontong Enggak, pecel. yang lu sering makan di dekat ring road itu kan? Enggak. Benar. Nah itu tuh, lontong pecel. itu tuh ada lontong sayur khas apa gitu. Cuma gue lupa. Sumatera. Nah Sumatera ya benar. Kenapa suka? Mirip sama masakan Pinrang nggak? Kayak makan ini. Apa namanya? Gulai ayam. Emang lauknya ayam? Ayam ada. Kan ada telur ya kalau nggak Ada salah. telur. Di ayamnya. Enggak cu, gede dia. Beneran ayam, Cok. Gimana? Tok 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 tok. Ada lagi nggak? Makanan yang di Pinrang nggak ada, di sini ada, tapi lu suka di sini. Apa ya? Sego pecel? Sego pecel tuh apa? Nasi pecel. Nasi pecel. Kopi saya beli di mana? Aku ini sih Shopee. Iya apa nama ininya? Enggak tahu aku. Shopee Food. Enggak, gua tahu siapa siapa. di dekat makam itu loh. Makam. Makam yang seberang. Heeh. Yang mana? Oh iya benar-benar. Itu enak menurutku. Anjing di-cut, Cok. Oke, Mi ada nggak makanan yang nggak ada di Tulungagung tapi ada di sini tapi enak? Sama sih. Oh, mirip-mirip ya? basicnya sama. Paling ya mungkin makanan khas daerah Sini. yang Gudeg suka nggak? gudeg jujur nggak karena manis. Kau suka? Aku nggak terlalu Kau suka manis. gudeg? Enggak terlalu manisan. Suka. Tapi katanya ada ini. Gudeg mercon. Gudeg mercon. Itu Iya. pedas? Pedas. Nggak manis? Nggak manis. Tapi aku belum pernah nyoba. Kayaknya harus coba deh. Ya harus dicoba itu kayaknya. Malam ya. Nggak juga, nggak harus tanam. Nah, kalau gue sendiri yang nggak ada di Tasik, banyak di sini tapi enak. Jujur ayam geprek tuh di Tasik tuh dulu ya jarang banget itu ayam geprek. Ayam geprek. Serius? Kan ayam geprek Jogja, Cuk. Tempatku Iya. Nggak, yang awal kemunculannya tuh di sini. Iya, iya. Nah, di Tasik tuh awal-awal kemunculan itu pas gue udah balik lagi ke Tasik kayak liburan itu ternyata di Tasik ada ayam geprek juga. Enak. Geprek Jogja tuh beneran gitu. Ayamnya banyak. Bukan kayak ayam dikasih sambal doang atasnya gitu. Kan ada Beneran kayak gitu. digeprek berarti. Gimana di mana? Apanya? Beli gepreknya. Hoki, geprek hoki. Di? Aku nggak tahu. Deket kos dia. Dekat Nah, kos dia kalau geprek. depan kos dia. Enak itu juga enak menurut aku. Banyak banget itu. Boleh? Boleh apa cu? Emang mau beli? Nah oke, itu. Terus pertanyaan selanjutnya. Lu kan lagi nyusun skripsi. Nah ini nyusun skripsi. Kami udah selesai. Kami itu siapa aja? Aku sama Fahmi udah selesai. Nah gue tuh pengen nanya. Apa impresi lu? Kan kita udah temenan 4 tahun nih. 4 tahun kan? Apa impresi lu ke siapa bebas ya random? Ternyata tuh selama 4 tahun ternyata dia nggak kayak gitu. Ngerti gak sih? Kayak lu first impression nih ke orang di kelas. Tapi setelah 4 tahun ternyata orang itu nggak sesuai sama yang gua ekspektasiin di awal. Ada nggak? Kalau gua Hanan. Kenapa? Hanan tuh gua kira orangnya serius anjing. Di awal-awal tuh kayak dia datang kelas offline sendiri anjing. Dia datang kelas offline sendiri, iya kan? Benar. Duduk di depan terus kayak rajin banget. Iya. Pas Kesini kesini kayak Gimik-gimik orang gila. gitu. Iya cu, gimmicknya kenceng banget dia. Iya. Kalau aku Nah, aku nggak naruh ekspektasi ke orang-orang. oke. Jadi lu nggak ada jawaban? Nggak ada jawaban. Jadi aku nggak naruh ekspektasi ke orang-orang. Jadi mau kayak gimana pun orang-orang ya bodo amat, aku nggak pikirin. Ya oke. Tapi lu inget nggak dulu Andi sama Fabian pernah dimusuhin sekelas? Iya. Kasihan aja. Tapi sekarang dia, lu inget gak? Pas itu loh. Pas ada lah. Iya. Yang bola itu. Ah. Bola futsal.
Anjing, masih dibahas tuh sampai sekarang. Masih dong. Enggak, soalnya Soalnya aku juga benci itu. justru gue ngerasa bersalah sekarang. Ngerasa bersalah tuh kenapa orang ini malah kita salahin. Enggak, aku yang nyalahinnya. Satu lagi teman kita. Siapa? Yang sok-sokan jadi pahlawan. Sensor aja, sensor. Iya. Sebut aja tapi Yang di sensor. Mortek itu Si loh. Kavi. Oh, kenapa dia emang? Kan dibelain ini. Oh iya ya. Coba aja Dia diem ya. kita diem semua. Pasti Si nggak kena. beliau nggak bakal Tapi kena. sebenarnya kita juga salah. Kita ngeiyain ininya dia. Kayak Statementnya dia. kayak dia kan mau berusaha ini kan kayak sok pahlawan, tapi kita tuh malah ini loh, ayo cobalah gitu. Oh, iya sih. Kita dukung kok, kita dukung. Iya, habis itu diam Otomatis- semua. Iya. Iya. Habis itu diam semua. Dia kepanasan. Brengsek Bapak sih. di situ. Hari baru baru tahu kalau aku ada di Jogja, Cok. Iya juga. Pada musuhin aku, Cok. Anjing. Nah ya kasihan juga. Nah terus, lu ada nggak orang yang lu persim-persim kayaknya gini orangnya, ternyata enggak gitu. Ah lu berantakan. Ini sih Kasih lah mic. nggak naruh ekspektasi juga sih, tapi Bian, Cok. Kenapa? Awalnya apa? Karena dia tuh anaknya serius juga. Kayak sih ternyata pas ketemu Hanan. Jadi gila. Astagfirullah, sama aja. Semua orang kayak gitu. Sama orang kayak gitu. Ketika mereka merasa nyaman sambil hidupin backsound ini kan terlalu dekat maksud. Ya udah. Pakai backsoundnya ini ya. Lu Banda kelamaan Nera. briefingnya. Banda Nera. Ketika orang merasa nyaman, mereka akan mengeluarkan semuanya. Nah, oke. Apalagi dia, Cok. Udah. Lu ada nggak Mi? Aku nggak ada, Nggak ada ya? nggak ada, Nggak ada apa takut. Takut. nggak ada, jujur nggak ada. Aku ini kayak iya benar, kayak nggak ada ekspektasi sama orang-orang. Ya udah, gitu aja. Aku. Apa? Person. Oh lu nanya first impression dia ke lu. Nggak jelas. Dari awal kah nggak jelas. Jadi orang ini pernah diajak berantem sama Bagas tapi nggak mau. Gara-gara stiker ini orang emang cari masalah mulu, tantangin nggak berani. Nah, nggak berani. iya nggak berani. Terus gini, Nggak berani. takut Kenapa? Coba. Kita respect kan, nggak mungkin. Respect bro. Oke, nah udah ini pertanyaan agak serius nih. Kan lu berarti mata kuliah udah habis semua kan? Habis. Apa mata kuliah yang paling lu bisa belajar lama dan ngerasa senang belajar itu? Lu suka deh di hukum? Tata negara sih. Wih, tata negara. Tapi skripsi lu? Oke, jangan pakai skripsi. Tata negara kenapa? Tata negara semakin kita dalamin, semakin asik. Semakin tenggelam. Semakin asik, semakin Ya, semakin asik. asik. Kapan lu nyadar bahwa ternyata hukum tata negara tuh Dari asik? awal. Aku kira bakal complicated. Ya ternyata emang complicated. Cuman lebih asik, makin complicated makin asik dibahas. Tata Kau ada negara. nggak? Dik? Ada. Apa? Ya sesuai dengan Pidana berarti? Pidana. Kenapa? soalnya pidana tuh relate banget sama kehidupan sehari-hari, Cok. Contoh? Contoh kayak ini ya. Aku tuh ngambil pidana biar bisa berdebat sama ini Lawan? polisi. Oh iya? Aku benci banget, Cok, sama polisi. Kau pernah ada masalah apa? Ya benci lah pokoknya. Tapi nggak harus pidana. Ya pidana lah justru. Pidana, iya pidana. Pidana Apa? makanya. Lu ada pengalaman buruk Apa? sama polisi? Ini sih ketilang. Oh ketilang. Tapi emang salah sih karena nggak pakai helm kan. Nah, Cuman dia tuh kayak apa ya? Sekarang tuh tenggil gitu loh. emang iya? Dia tuh Perasaan kalian aja. Beberapa oknum. dia tuh ini. Kalau dek. Iya. Terus? Soalnya dia tuh ini punya power kan. Terus dia aparat. Dia memposisikan aparat. Terus kita kan sebagai orang awam kurang Nggak tahu nih tentang aturan-aturan. Dipakailah itu kelemahan kita. Oh ya, ngerti-ngerti. Jadi lu sebenarnya iya di satu sisi lu nggak suka, tapi di sisi lain kayaknya gue tuh butuh banyak pengetahuan lebih deh supaya bisa ngomong sama mereka berani gitu. Iya, beradu argumen sama. Nah, oke. Ada lagi nggak selain pidana? Nah, Atau yang paling kalau ini? misalkan aku mau nanya, ini lumayan dalam sih. Kalau misalkan tercapai nih beradu argumen, terus kau menang, selanjutnya mau ngapain? Apa yang didapat? Ya udah bantuin orang. Iya nggak itu tuh kayak
apa ya, kayak Kepuasan. batu loncatannya itu loh. Ya kepuasan apa gitu? Buat apa? Hei, Kalau cuman itu. lu pernah bukan ditilang nggak? alasan. Enggak. Nah, justru itu gue pernah ditilang dan gue bingung. Ini tuh sesuai prosedur apa enggak gitu. Aku ada cerita, temanku kemarin ceritakan, namanya Fawas. Nah dia Gua dong. ketilang, nggak bukan satu lagi. Dia ketilang, temennya nggak pakai helm belakang. Ya, Terus ditilang nih, terus didebat lah mereka sama polisi. Katanya berargumen lah polisi ini kalau kamu ditilang karena nggak pakai helm. Loh, kenapa pak gitu? Sedangkan di peraturan dituliskan itu pengendara motor harus berpakai helm. Pengendara ya, bukan yang Pengendara, dibonceng. bukan yang dibonceng. Nah, ya. Masuk akal. Nah, berarti maksud Andi tuh kayak gitunya. Jadi ketika dia udah tahu pidana, ya tentu kan nggak cita-citanya cuma berargumen doang. Tapi salah satu stepnya tuh ketika berurusan dengan hal kayak gitu, kita tuh sigap gitu, tahu harus ngapain, apa yang berhak kita bela. Gitu kan? Iya. Lo ada nggak, Mi? Mata kuliah apa? Kalau aku yang pertama itu HTN pasti. Kenapa? Karena ya terkhusus ini ya perundang-undangan ya. Karena seru aja ngelihat kayak bobroknya undang-undang di kita di negeri. Lu nyadar itu berarti? Nyadar. Apa yang lu temuin? Contoh. Setelah baca-baca ya. Terutama yang skripsiku terkait gratifikasi. Itu benar-benar hancur banget. Jadi ada 2 undang-undang yang berlaku. Jelasin secara singkat masalahnya apa? Mau Ntar dulu. Jadi gini guys, skripsi kan terkait dengan pemberian gratifikasi. Jadi pemberian gratifikasi itu diatur di dalam 2 undang-undang. Yang pertama itu Undang-Undang Pajak Penghasilan dan yang kedua itu Undang-Undang Korupsi, Tindak Pidana Korupsi. Itu dua-duanya bertolak belakang. Kalau korupsi itu dikatakan bahwa gratifikasi itu adalah hal yang tidak benar atau termasuk dalam tindak pidana korupsi, sedangkan di Undang-Undang Pajak Penghasilan itu diperbolehkan kayak gitu. Oh. Seperti itu. Dan yang kedua itu terkait hukum kesehatan. Nah, kenapa hukum kesehatan? Ini sih karena Lu mau jadi dokter ya? iya, Jadi. gara gue dokter gak jadi, jadi tertarik sih. Oh gitu. Apa yang menarik selain itu dari hukum kesehatan? Benar lu? Masuk dong. Oh iya. Apa hukum kesehatan? Kenapa? Seru sih kayak terkait ini kan hukum kesehatan itu juga turunan dari hukum pidana kalau nggak salah. Loh, tidak bisa. Enggak, berbeda. Apa? Hukum kesehatan itu hukum perdata. Terus? Itu melibatkan antara sabar dulu. Itu masalah perdata. Karena kesehatan ada hubungannya dengan torts. Anda tahu Tahu. Itu perdata. Ya, Dan benar. enggak ada sangkut pautnya ke pidana. Oh enggak, justru tort tuh enggak bisa jadi tort tuh irisan antara pidana sama perdata. Soalnya gini, tort tuh kan dibahas civil injury. Civil injury kan ada kerugian fisik. Biasanya kerugian fisik kan Dan dalam bentuk pidana. ganti rugi. Iya. Nah, salah jika seorang dokter melakukan malpraktik itu dipidana, nggak masuk cerita karena mereka niatnya baik. Enggak, Karena mereka niatnya baik. Enggak, bukan biasanya. suatu delik. Enggak gini. Bukan suatu tindak Lu tahu kejahatan. nggak kasus hukum kesehatan biasanya dokter tuh karena apa? Malpraktik. Bukan. Yang dipidanainnya tuh bukan karena dia melakukan malpraktik, tapi Ya. administrasi yang dia punya. Seperti? Misal surat izin dokternya belum diperpanjang. Nah, itu yang dikenain. Surat izin dokter itu terkait dengan perdata juga. Terus gimana, Mi? Terus kenapa? Hukum kesehatan Nggak bisa gimana? jauh beda kalau misalkan ke pidana. Iya, bisa. Nggak bisa disangkut pautkan dengan pidana. Iya, terus Mi gimana? Mau lanjut. Lanjut debat Iya, ini. udah. Pidana perdata. Enggak, udah. Kesehatan. Lu gimana, Mi? Ya itu sih hukum kesehatan karena Hukum kesehatan Bentar dulu. perdata. Terus. Nggak. Nah, terus karena ini terkait ini pertama yang tentang dokter itu sih kayak kita tuh harus tahu Jawabin buku. regulasi terkait rumah sakit dan dokter dan ketenaga medis kayak gitu sih. Itu asik untuk dikasih Oke. untuk dipelajari kayak gitu. Nah, kalau gue sendiri yang gue suka tuh tata negara, bukan nyamain sama lu ya. Nggak punya main nih 2 orang. Emang lu yang pertama Nah aja kan, ngomong kayak gitu. kalau yang gue bahas di skripsi itu tentang pembatasan usia. Jadi gue tuh punya premis, usia tuh nggak bisa dijadiin parameter kecakapan seseorang, apalagi di apa ya kayak dieksakin gitu kayak 30 tahun. Nah menurut gue
itu nggak bisa, dan solusi dari gue adalah nggak usah dihapus undang-undang ini tuh, tapi dikasih alternatif bagi yang usianya belum cukup bisa mengajukan surat afirmasi ke KPU dan Bawaslu gitu premisnya. Nah selain itu hukum tata negara tuh dia tuh ngasih tahu kita gimana sih supaya si negara ini berjalan gitu. Tugas-tugas fungsi-fungsi lembaga tuh ketahuan di sana, ada eksekutif, legislatif, judikatif gitu. Atau mungkin yang dianggap bagus itu jelek, yang dianggap jelek itu bagus, ngerti nggak? Apa? Maksudnya? Contohnya perundang-undangan. Kenapa? Perundang-undangan di satu sisi itu bagus, di sisi lain itu jelek. Ya apa? Namun Contohnya? contohnya Ciptaker Kenapa? itu bagus. Buat? Segelintir orang kan? Orang. Ya iya kalau gitu mah Makanya iya. itu tergantung perspektif, tergantung kita mensiasati gimana. Sebenarnya bukan tergantung perspektif, tergantung kepentingan. Ya, tergantung kita posisinya di mana. Di saat kita kepentingan, terus nanti ujung-ujungnya munafik. Nggak munafik. Kenapa? Itu kan Jadi gitu. Ini berapa menit sih? 30 menit. 10 menit lagi. Bangun. Nah, oke. Sekarang pertanyaan terakhir buat masing-masing. Menurut lu sendiri, lu udah siap belum ninggalin Jogja? Lu duluan. enggak. Kenapa enggak? Soalnya ada Aisyah, dikat lagi nih. soalnya ada Enggak. Ini aku enggak apa-apa. Aku pengen kerja nanti dikat, Cok. Enggak apa-apa, aku pengen aja di Jogja asik. Aku cari kerja di sini. Kayaknya. Jangan gitu anjing. Berarti lu belum siap ninggalin Jogja. Dengan UMR segitu nggak apa-apa? Apa persmalakan? Lu udah siap belum, Di? Belum, kalau skripsiku belum kelar, belum siap aku. Sebentar. Nanya kesiapan apakah mau Enggak, maksud ninggalin? gini. Jogja tuh kan Istimewa. enggak istimewa sih. Ya Istimewa. istimewa. Cuman maksudku kita udah punya memori masing-masing nih di Jogja. Terus nyadar bahwa ternyata kuliah tuh nggak bisa selamanya. Jadi kita harus pergi kan. Misalnya cari karir gitu-gitu. Ya. Lu sendiri berkarir emang pengen di sini atau enggak di sini? Aku kalau ketemu di Jakarta ya Jakarta. Di Oke. Kampar ya di Kampar. Di Jogja ya di Jogja. Makanya Jadi gini dong. siap Gampang. siap nggak siap ya harus ninggalin. Oke. Oke, lu Di? Ya sama sih. Buat berkarir di sini belum tahu ya. Bisa apa enggak, Atau mungkin di Sulawesi. atau mungkin di Sulawesi bisa saja, lebih dekat sama keluarga kan, sama ini juga. SMA sama kuliah lebih berat mana buat ditinggalin? SMA ya kayaknya. SMA sih kayaknya. Momen-momen kayak kuliah kayaknya nggak terlalu ini deh. Aku SMA momennya cuma setahun, Cok. Soalnya lu DO. Beneran SMA sih, SMA. Lebih, ya? lebih indah SMA. Benar. Iya, nggak pusing kayak kuliah. Lu Mi? Kalau aku udah siap sih. Oh, udah siap. Tapi kalau misalkan ternyata nanti Masih di- ujung-ujungnya balik lagi ke Jogja ya Nggak ya apa-apa nggak juga. apa-apa. Gitu. Oke, ini 3 berapa sih itu? 33 ya? 33. Lagi nih, Apa? culture shock pertama kali. Ya, culture shock. Basi. Kok basi sih? Basi. Ya nggak apa-apa lah. Kalau gua iya angetin aja. Kalau gua culture shock di sini tuh gua nggak jelekin orang Jawa semua ya. Tapi kadang orang Jawa tuh nggak ngerti bahwa teman-temannya tuh nggak orang Jawa semua. Terus Terus mereka ngobrol pakai bahasa Jawa, gua nggak ngerti. sama juga orang Sunda kalau ketemu orang Sunda. Lu Orang di mana ketemu orang Sundanya? Iya misal Fawas ketemu temennya orang Sunda. Ya kalian ngobrol. Ya kan aku tujuan ngobrolnya sama dia bukan sama lu. Ini mah kalau misal nih kita lagi forum. Terus cerita orang itu di forum gede, nah, kadang pakai bahasa Jawa. Nah, culture shockku tuh adalah kalau di Sunda itu tuh nggak tahu deh kalau di Sunda ya. Tapi kalau di teman-temanku itu pengertian gitu kayak, oh ini ada orang Afghanistan misalnya. Bukan ini. Misalnya ada orang Afghanistan pakai bahasa Inggris gitu. Atau ada orang mana pakai bahasa Indo. Sedikit-sedikit bisa berbahasa. Nah, lu apa culture shock? Pekan Karapan. Cok. Lu dulu deh, Andi, lu disuruh mikir dulu. Kalau aku tuh ini pengendara motor satu. Kenapa? Ugal-ugalan banget, Cuk. Di mana? Di jalan lah. Di sini. Iya. Nah, sebenarnya kalau ugal-ugalan ya, gue bisa debat tuh. Sebenarnya
di Jogja tuh nggak ugal-ugalan. Cuman mereka tuh gesit. Oh iya. Beda iya. tuh, Iya, iya, ugal-ugalan benar, sama benar. gesit. Benar. Gesit itu kan Nah, kalau ugal-ugalan tuh gimana gitu. Gesit sih lebih iya, tepat. iya, gesit-gesit sama Berarti di ini. Pinrang lamban. Enggak juga sih, tapi Santuy lah paling gampang. santuy. Enggak segesit ini. Sama satu lagi. Kalau nyari tempat di sini. Tempat apa? Misal nih suatu Pak Min di mana nih, Pak? Nah. Arah selatan, Pak, ini. Oh iya, arah mata angin. Mata angin. Aduh, nggak paham lagi aku sampai sekarang lagi. Iya. Tahun kok di Jujur, Jogja jujur kok. aku juga nggak paham arah matanya. Lu paham? Paham lah. Utara mana? Situ. Iya. Enggak, Cuk. Iya, sini barat, itu selatan. Iya, pantai. benar, ya. Itu timur. Sini. Hati. Hati siapa? Hari siapa? Bagong. Lu ada nggak, Mi? Kalau aku ini sih macet yang pertama. Oh iya benar sih macet. Macet banget, apalagi malam minggu. Lampu merahnya cuma. Iya, lampu banyak merahnya banyak banget. Jadi Lampu udah banyak banget. padahal jaraknya dekat, tapi gara-gara lampu merahnya banyak, Kalau nanya jadi lokasi. kelihatan lama. 3 lampu merah lagi. Iya benar, karena lampu merahnya banyak. Sebenarnya aku ngerti sih kenapa lampu merahnya banyak, soalnya ruas jalannya tuh kecil, tapi dia tuh jalan yang bukan jalan utama sih lebih tepatnya. Orang tuh banyak lewat ke sana lah. Jadi emang sih jalannya kecil, tapi itu tuh iya jalannya yang sering dilewati banyak orang. Ya. Kayak di area Jalan Ahmad Dahlan deh. Itu kan lumayan gede tuh jalannya, tapi pas udah masuk ke dekat PKU, itu kan jadi kecil. Iya. Nah, itu tuh karena kita biasanya jalan seukuran itu kan cuma di komplek dan lain-lain. Wajar kan nggak ada Bang Jo, nggak ada lampu merah. Tapi karena itu tuh jalanan yang sering orang pakai, pasti pakai itu. Soalnya banyak mobilisasinya di sana. Dan katanya aku dengar rumor, kenapa jalan Jogja tuh kecil, sengaja dibuat kayak gitu supaya menyulitkan tentara Belanda atau Jepang gitu. Serius itu. Jadi emang ruas jalannya tuh kecil, sengaja biar si penjajah tuh nggak pakai tank, nggak pakai kayak gitu. Jadi biar jalan. Pernah dengar. Nah kayak gitu. Dan nyampe sekarang. Terus tentara Belandanya pakai apa sekarang? Nggak tahu gua. Kalau belum. Aku. Ya itu tadi. Apa? Ring road. Ada khusus motor, ada khusus mobil. Itu aku. Oh iya, ya benar. Pertama kali di Jogja, aku benar. Nah. Sama pakai helm. Oh lu jarang di sana? Aku jarang banget pakai helm. Di Bangkinang? Ini pakai. Iya. Ini bener. Oh iya benar sih ring road ya. Oke. Ada jalan pemisah gitu. Coba terakhir sebagai penutup kasih kata-kata buat itu. Kata-kata buat penonton. Ini kata-kata. Kata-kata hari ini. Pakai bahasamu. Sempak waria. Enggak jelas. Guys. Nah, See you. Salam.